Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu setia menonton channel Dian Purwa Hobi. Sehat selalu para kawan jamtrok mania di seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan pencet tombol loncengnya. Jangan lupa juga subscribe agar kita selalu silaturahmi, agar selalu berkembang channel Dian Purwa Hobi. Di kesempatan kali ini saya kemarin menemukan, saya juga ingin membahas kali ini tentang gimana cara merawatnya kita agar lebih puas dengan cucak hijau dari bahan trotol para kawan. Kita bisa membentuknya agar bisa untuk mau buat harian maupun juga ke depan juga mau dilombakan. Karena dengan perawatan atau kita membentuk dari trotol itu ada kesan tersendiri dari hati kita, itu bisa mencetak burung dari trotol maupun bahan tersebut, bisa jadi bunyi, bisa jadi mental bagus, apalagi bisa untuk dilombakan para kawan. Untuk cucak hijau yang trotol itu kalian juga bisa pintar memilih antara jantan maupun betinanya. Itu di video-video yang lain-lainnya untuk perbedaannya sangat banyak sekali untuk kalian menjadi referensi para kawan. Tapi alangkah untuk kita aman itu kalau yang sudah nopeng seperti di video ini, dia sudah keluar hitamnya meskipun masih ada sedikit trotol kuningnya seperti itu para kawan, itu lebih kita pede dan aman kalau beli yang sudah seperti ini para kawan. Untuk perawatannya itu malah kalau untuk burung yang kita memelihara dari trotol seperti ini, itu mudah memahami karakternya untuk menjadikan burung itu ke depan kita bisa dilombakan para kawan. Kita bisa mencari tahu dari awal faktornya seperti apa, untuk karakternya dia seperti apa, kita cenderung lebih tahu para kawan. Nah, untuk yang saya ingin bahas di video ini itu mulai perawatan-perawatan dari awal, yaitu tentang pertama itu saya bentuk gacor dulu para kawan. Kalau burung sudah mentalnya gacor seperti ini, dia sudah ibaratnya menunjukkan tingkat birahinya, memang kita harus menaikkan maupun mencari tahu emosinya. Bahkan di cucak hijau trotol seperti ini sangat mudah kita pelajari para kawan. Karena untuk cucak hijau yang trotol seperti ini itu kan untuk masa dia pemulihan ataupun lepas trotol sampai nopeng semuanya full, itu biasanya dari trotol itu dia dari anakan sampai dia masih kuning dan sampai dia trotol itu kurang lebihnya itu 6 bulan dia sudah nopeng para kawan. Jadi sudah full lepas trotol itu kira-kira sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah full untuk hitamnya para kawan.
Nah, kalau sudah full hitamnya yang dikatakan pastol, lepas trotol, itu kita coba mau lombakan itu kalau sudah umurnya 1 tahun lebih, 1,5 itu kita untuk uji coba lombakan itu sudah bisa para kawan. Tapi kita bisa menilai dan melihat perawatannya dulu, seperti itu para kawan. Yang saya bahas tadi untuk perawatannya ya seperti halnya burung-burung bahan yang sudah beli mapan, nggak usah dari trotol, itu hampir sama para kawan. Dari kita mulai mengembunkan itu wajib, dari kita mencoba otak-atik jangkrik hariannya yang sudah saya ulas di bentuk rumus harian, itu nanti kalau sudah ketemu titik hariannya, misalnya dia kasih 55 sudah gacor, dia sudah dalam arti di video ini dia sudah mulai melihatkan bunyinya, baru kita naik ke tingkatan lagi para kawan, seperti otak-atik buah, seperti misalnya dicoba dengan apel para kawan. Kalau untuk masih seperti ini itu tetap kita masih kasih pisang aja para kawan. Nah, untuk mulai dari awal jangan sekali-sekali menambahkan seperti kroto, Hongkong, itu jangan dulu para kawan. Soalnya nanti ketahanan tubuhnya kalau dari awal dia pastol sudah disetel kenceng, nanti dia ke depannya juga minta kenceng terus seperti itu para kawan. Maka dari itu mulailah dari setel rendah dulu para kawan. Seperti misalnya jangkrik tadi dengan porsi segitu, mandi diusahakan tiap hari, dikasih pisang. Untuk hariannya tidak usah dikerodong para kawan, diablak saja, nanti dia bunyi-bunyi sendiri. Kalau dia menunjukkan karakter fitnya, setidaknya sekali dia dikena embun, pas waktu pagi dia sudah mulai ngeplong seperti ini. Nah, itu sudah terbentuk karakter mentalnya, itu dengan dia bunyi-bunyi seperti ini itu sudah terbentuk para kawan. Tinggal nanti untuk kalau sudah terbentuk gacornya dulu, itu kita nunggu 1 tahun lebih, kita mau dilombakan itu kita set pelan-pelan seperti itu, dengan mulai menata jemurnya seperti itu. Jangan terlalu jemur kenceng-kenceng dulu. Nanti kalau untuk setelan kita mau melombakan itu kita jangan langsung dilombakan, kita seminggu 2 minggu latih dulu, dia pergi ke gantangan para kawan. Meskipun ditaruh di pinggiran, di tempat rame, di lokasi gantangan, kalau kita intip aja dari kejauhan dia sudah mulai berani ngeplong, berani bunyi, berarti sifat mentalnya sudah keluar para kawan. Kalau untuk terapi sudah melakukan mental, faktornya dia sudah tidak takut di arena lokasi lomba, berarti mentalnya sudah bagus para kawan. Tinggal untuk menyesuaikan kita mau lombakan nanti sudah dilatih dengan seminggu, 2 minggu, nanti sebulan ataupun 3 minggu coba digantangkan para kawan. Setelannya tidak usah rendah-rendah para kawan, cukup hariannya misal 5 dinaikkan jangkriknya 2 saja jadi 7 para kawan. Sudah berangkat. Kalau nanti di lokasi lomba tetap main ablak biar dia ngeplong-ngeplong, kita nanti lihat faktornya kan sudah kalau di tiang besi para kawan. Nah, kita untuk mengetahui dia mentalnya sudah bagus kan di tiang besi seperti itu, kalau ada kelemahannya, kekurangannya seperti apa, nanti kita baru mengotak-atik selanjutnya seperti itu para kawan. Saya selalu terapkan untuk burung yang memang lepas trotol, apalagi masih trotol seperti video ini kan belum nopeng 100 full para kawan. Jadi
kalian masih bisa untuk membentuk lagunya dulu para kawan, dengan dimasteri suara-suara Cucak Ijo yang mungkin suara yang sudah Cucak Ijo berprestasi. Itu download di MP3 itu sangat banyak. Dia setelin itu aja para kawan, biar mengikuti mana yang dia suka lagunya tersebut para kawan. Kalau untuk masih seperti ini, dengan nopeng masih belum full seperti ini, kita masteri itu sangat bagus sekali para kawan. Jadi memorinya dia itu masih jernih, masih ibaratnya itu kayak bersih gitu para kawan. Jadi kalau dimasukin lagu apapun, misalnya Tengkek Udang, Kapas Tembak, Cucak Jenggot, Kenari, untuk pembentukan lagunya itu lebih mudah para kawan, kalau kita pelihara dari trotol seperti ini para kawan. Lebih enaknya dengan kita merawat trotol seperti ini, itu jangka ke depan masa panjangnya itu sangat enak para kawan. Yang terpenting adalah pemilihan katurangan burung itu sendiri, seperti dari paruh maupun bentuk tubuh badan, seperti kakinya, matanya, seperti itu kan kita tetap dipilih untuk katurangannya seperti itu para kawan. Kalau untuk soal masalah IF, buah maupun perawatan itu kan sambil berjalannya waktu para kawan. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, perawatannya seperti itu saja, tidak usah setel yang tinggi-tinggi dulu para kawan. Nanti kalau sudah memang terbentuk dia mentalnya, volumenya, lagunya, IF itu menyesuaikan dengan karakternya dia para kawan. Kalau kita langsung setel kenceng, dia pasti burung kaget para kawan. Akhirnya nanti kita kenceng terus para kawan, akhirnya timbulnya banyak bulu yang jatuh kalau kita langsung setel kenceng seperti itu. Jadi bertahap seperti itu para kawan. Mulai setel rendah dulu, kita pembentukan mental, pembentukan set birahinya sama emosinya, kita kan bisa dipahami lebih detail seperti itu. Seperti yang kalian ingat, dengan Cucak Ijo trotol seperti ini itu untuk mengontrol birahi dan emosinya itu nanti terbentuk dengan adanya perawatan di sehari-hari para kawan. Oke, salam Jamtrok Mania dimanapun Anda berada. Satu hal lagi untuk Cucak Ijo trotol maupun sudah nanti mau lepas trotol dan dia sudah nopeng full, kalau menurut saya itu lakukan pembentukan mental dulu para kawan. Lalu dengan ditambah burung-burung master atau dimasteri untuk membentuk lagunya seperti itu, dan selanjutnya dipahami tentang konsisten IF-nya seperti itu para kawan. Kalau kita sudah menemukan setelan IF-nya, nanti kalau lambat bulan ke bulan nanti dia sudah nopengnya full hitam, nanti sudah terbentuk para kawan. Itu kalau kita mau lombakan, kalau sudah nopeng full itu biasanya umurnya setahun ke atas seperti itu, kita berani melatih di arena lomba seperti itu. Tapi kalau masih trotol masih seperti ini, itu masih banyak-banyak untuk belajar dia mengolah lagu, memasteri lagu, mengatur IF-nya, mengontrol birahinya, mengontrol emosinya. Nah, itu kita bisa memahami di hariannya tersebut. Karena di Cucak Ijo yang masih trotol, masih nopengnya separuh-separuh seperti ini, dia perawatannya masih gampang dan kita bisa mengikuti polanya dia para kawan. Kalau dia sudah terbentuk, nanti untuk di hariannya sudah terlihat seperti Cucak Ijo ini. Dia sudah mulai ngeplong-ngeplong, sudah mulai tingkat faktornya itu sudah muncul dengan sendirinya seperti itu para kawan.
Kalau saya sendiri lebih enak pelihara dari trotol seperti ini. Kita tahu karakternya, kita tahu jeli hariannya, kita tahu perawatannya dari awal. Akhirnya kita puas para kawan. Oke, terima kasih masih bersama saya Dian Purwa. Jangan lupa selalu ikuti video-video saya. Salam Jamtrok Mania Nusantara.